BRIN mengunggah poster Hari Lahir Pancasila 2026 yang memuat kesalahan pada simbol Garuda Pancasila. Karena dipublikasikan melalui media sosial, masyarakat dapat langsung melihat dan memberikan tanggapan. Warganet yang menemukan kesalahan kemudian mengkritik dan memberikan informasi tersebut sehingga menjadi viral. Setelah ramai diperbincangkan, media massa mengangkat isu ini sebagai berita nasional. Pemberitaan media membuat semakin banyak masyarakat mengetahui kesalahan tersebut. Akibat tekanan dan perhatian publik yang besar, BRIN akhirnya memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf. Kasus ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam konten resmi pemerintahan dapat dengan cepat menyebar di era digital. Oleh karena itu, setiap lembaga harus melakukan pemeriksaan yang teliti sebelum mempublikasikan informasi agar tidak menimbulkan krisis komunikasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Ketika perbincangan di media sosial semakin meluas, media massa mulai mengangkat kasus tersebut sebagai berita nasional. Berbagai portal berita, televisi, dan media daring memberitakan kronologi kejadian serta respon masyarakat terhadap unggahan tersebut. Pemberitaan media membuat jangkauan informasi semakin luas, sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui kejadian tersebut menjadi ikut mengetahui dan memberikan tanggapan. Tekanan dari publik dan pemberitaan media akhirnya mendorong BRIN untuk memberikan klarifikasi resmi. Dalam klarifikasinya, BRIN mengetahui adanya kesalahan pada poster yang telah dipublikasikan, menarik atau memperbaiki konten tersebut, serta menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab institusi sekaligus upaya untuk meredam kritik yang berkembang di ruang publik. Dari perspektif information flow, kasus ini menunjukkan bagaimana sebuah informasi bermula dari sumber utama yaitu BRIN, kemudian menyebar melalui media sosial kepada masyarakat. Warganet berperan sebagai penyebar sekaligus penguat informasi melalui komentar, unggahan ulang, dan diskusi daring. Selanjutnya, media massa mengambil informasi yang sedang viral tersebut dan mengubahnya menjadi agenda pemberitaan yang lebih luas. Setelah itu, mendapatkan perhatian besar dari publik dan media, BRIN kemudian melakukan klarifikasi yang kembali disebarkan kepada masyarakat melalui saluran komunikasi. Pemerintah resmi memberlakukan kegiatan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang beroperasional pada besok 1 Juni 2026. Pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu untuk mengatur ekspor komoditas strategis. Informasi disampaikan melalui kementerian terkait, konferensi pers, dan saluran resmi pemerintah. Kegiatan ekspor dengan sistem satu pintu melalui PT DSI akan terbagi ke dalam 2 tahapan. Setelah itu, media massa menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat dan pelaku usaha. Para pengusaha dan eksportir kemudian mempelajari aturan baru tersebut dan mulai memberikan tanggapan. Ada yang mendukung karena dianggap dapat meningkatkan pengawasan ekspor, tetapi ada juga yang khawatir terhadap proses administrasi yang lebih panjang. Kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh cara pemerintah menyampaikan informasi. Jika penjelasan kurang jelas, masyarakat dan pelaku usaha dapat salah memahami tujuan kebijakan tersebut. Karena itu, sosialisasi yang baik sangat diperlukan. Video ini bikin warganet bingung, kenapa seorang menteri justru datang menemui sekretaris kabinet untuk membahas program pemerintah. Peristiwa ini bermula dari video yang memperlihatkan Menteri Sosial sedang menunggu sekretaris kabinet Teddy. Video tersebut menjadi viral karena banyak masyarakat yang menafsirkan kejadian tersebut sebagai gambaran kondisi birokrasi pemerintah. Warganet kemudian memberikan sebagai komentar dan pendapat yang membentuk opini publik karena menjadi perbincangan luas. Media
massa ikut memberitakan dan membahasnya dari berbagai sudut pandang. Dalam kasus ini, media sosial menjadi sumber utama penyebaran informasi, sedangkan media massa membantu memperluas pembahasan. Pemerintah perlu memberikan klarifikasi dengan cepat, agar masyarakat tidak hanya mengandalkan asumsi atau spekulasi. Kasus ini membuktikan bahwa sebuah video singkat dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Ya, jadi sesuai arahan Pak Presiden dan menindaklanjuti PP, maka untuk produk kelapa sawit, kemudian batu bara, Wero Alloy itu ekspornya akan dilakukan oleh BUMN ekspor. Kita menerapkan masa transisi ekspor untuk beberapa komoditas penting seperti batu bara, sawit, dan ferroalloy. Informasi pertama kali disampaikan melalui pengumuman resmi pemerintah dan kementerian terkait. Media massa kemudian menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat dan pelaku industri. Setelah mengetahui aturan baru, perusahaan dan asosiasi bisnis mulai melakukan penyesuaian serta memberikan tanggapan mengenai dampaknya terhadap kegiatan ekspor. Kasus ini menunjukkan bahwa bijakan ekonomi memerlukan komunikasi yang jelas karena menyangkut banyak pihak. Jika informasi tidak disampaikan secara baik, pelaku usaha dapat mengalami kebingungan yang berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan. Para ekonom, pengamat perdagangan, dan akademisi turut memberikan analisis mengenai manfaat serta tantangan yang mungkin timbul selama masa transisi berlangsung. Dengan adanya berbagai tanggapan tersebut, pemerintah memperoleh umpan balik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan dan menjawab berbagai pertanyaan yang muncul dari masyarakat maupun pelaku usaha. Kasus ini memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan ekonomi memegang peran yang sangat penting karena menyangkut banyak pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda-beda. Informasi yang disampaikan harus jelas, akurat, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan salah tafsir. Jika komunikasi dilakukan secara kurang efektif, pelaku usaha dapat mengalami kebingungan mengenai prosedur yang harus dijalankan, sehingga berpotensi menyebarkan keterlambatan ekspor, meningkatnya biaya operasional, atau bahkan menurunkan kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya koordinasi komunikasi yang baik antar kementerian, media massa, dan pelaku industri. Selain menyampaikan informasi secara resmi, pemerintah juga perlu menyediakan ruang dialog dan sosialisasi agar setiap pihak dapat memperoleh penjelasan yang lengkap mengenai tujuan, mekanisme, serta dampak kebijakan tersebut. Dengan komunikasi yang terbuka dan efektif, proses transisi dapat berjalan lebih lancar, meminimalkan kesalahpahaman, serta mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan ekspor yang telah ditetapkan. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.